Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Usdian dalam M+ Menyapa. Nah, di edisi M+ Menyapa hari ini kita bersama dengan sosok di balik ini loh, promosi-promosi sekolah ini loh. Kan kalian sering ya lihat story-story WA atau di Instagramnya M+, itu kan masih ada animasi dan sebagainya. Nah, beliaulah di balik itu semua. Siapa dong? Ada yang tahu belum? Kalau belum tahu, yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Baik, alhamdulillah Usdian. Kemarin liburan kemana nih Ustaz? Liburan kita kemana-mana. Seperti impian kita yang kemana-mana kan? Iya. Jadi Ustadz boleh dong perkenalan dulu ke anak-anak. Siap. Halo, nama Ustadz Agus Nusantoro. Ustadz lahir di Magelang, kuliah di Jawa Timur. Jadi mama di Jawa Timur sehingga bahasanya kok agak beda. Medok. Iya, medoknya Surabaya sama dan Ustaz. Bukan saya. Kalau masalah nomor telepon dan sebagainya kan ada di buku mata sebelah. Insya Allah anak-anak semua sudah punya nomor teleponnya Ustadz ya. Kalau ada apa-apa dengan Office 365 dan sebagainya, insya Allah kan biasa ngontak Ustadz. Yang berhubungan dengan IT ya. Tuh, Ustadz ini anak teknik. Dan teknik. Apa nih? Ustadz dulu jurusan MIPA, jadi MIPA. MIPA fisika. Dan kalau MIPA tetap berkaitan dengan IT yang dulu kebetulan Ustadz kuliahnya di kampus teknik ya, jadi kampus teknologi, jadi kampusnya karena atmosfernya kampusnya teknik juga, kemudian walaupun MIPA tetap kebawa atmosfer tekniknya. Iya, jadi eksak ya itu. Iya, bawa dengan literasi teknik. Jadi misalkan MIPA pun walaupun risetnya berkaitan dengan ilmiahnya orang MIPA, tapi tetap karena payung kampusnya itu Institut Teknologi ya, jadi selalu berkaitan dengan riset yang berbau dengan teknologi. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi ya. Ustadz lebih suka utak-atik komputer dan sebagainya ya, teknik yang berbau teknik juga ya. Iya. Kalau sama orang tetap bersosialisasi kan? Iya. Iya, kok kalau bersosialisasi dengan orang tetap, karena kunci sukses itu kan tidak dari buku semata ya. Kita sukses itu kan dengan kita bermanfaat dengan orang lain. Semakin besar manfaat Anda bagi orang lain, insya Allah semakin sukses juga Anda. Insya Allah seperti itu. Amin, amin, amin. Nah, ini tadi ngomongin tentang teknik itu biasanya dengan digital ya, kalau di sekolah. Apalagi sekarang kan sekolahnya kita daring ya, Kak. Terus kan tadi udah menyampaikan berkaitan dengan Microsoft Teams. Nah, gimana sih Tat melihat perkembangan zaman sekarang ini, era apalagi pandemi? Nah, yang bisa dijelaskan lah apa itu dari Ustaz tuh biasanya open mind gitu. Iya. Ya, kalau kita melihat perkembangan teknologi, nantinya Anda semuanya ini kan generasi-generasi yang akan dihadapkan pada tantangan yang semua akan serba digital ke depan itu. Banyak kampus yang kemudian harus merubah pola pembelajaran, merubah kurikulumnya disesuaikan dengan masa depan yang akan berkiblat pada teknologi digital. Begitu. Dan ini seperti hari ini kita dikondisikan dengan paksa ya untuk bisa bagaimana caranya adaptasi dengan kondisi yang sebenarnya harusnya di masa mendatang baru Anda dapatkan, tapi sekarang sudah harus dirasakan ya, gitu. Apalagi Indonesia masih yang berkembang, jadi kayak ada perubahan tuh masih kayak gimana ya, maju mundur cantik gitu ya. Nah, kalau Ustadz kan ngomongin tentang yaitu tadi era disrupsi ya tadi. Iya, 4.0. Apa sekarang udah lebih maju lagi? Enggak, masih dalam era itu. Iya. Terus gimana dong Tat menyikapi apa tadi dalam kita bersosialisasi dengan digitalisasi tadi? Iya. Ya, tipsnya adalah Anda harus siap. Karena sekarang ini semua mau tidak mau harus siap. Jadi salah satu kunci sukses dalam belajar hari ini adalah tingkat kesiapan diri Anda dengan masa depan yang harusnya dulunya tidak seperti ini, harus seperti ini. Ya Anda harus siap. Dan salah satu tolak ukurnya suksesnya siswa-siswi sekarang ini ya kesiapan itu. Kalau Anda siap, berarti Anda harus semuanya
sampai sedemikian rupa sempurna mungkin gitu. Ya, karena kan salah satunya pembelajaran saat ini banyak tugas yang tidak selesai, kemudian dari juga maksimal, karena satu kuncinya. Apa itu? Siswa itu harus siap Harus dalam siap. kondisi ini perubahan ini. Jadi yang namanya perubahan serba cepat memang kemudian seperti ini. Iya. Siap dan harus fokus gitu Iya, ya. harus siap dan fokus. Karena sebenarnya di luar negeri yang namanya belajar itu semua terbuka. Kursus-kursus digital, e-course itu banyak sekali. Ada Udemy, ada YouTube, ada platform-platform lainnya yang banyak sekali. Di Indonesia juga ada dimunculkan itu. Ya, semua itu semua seputar sekali. Kuncinya hanya satu, susahnya sekali. Mau tidak? Siap tidak? Mau berkompetisi tidak? Kalau Anda tidak mau berkompetisi, maka dunia digital yang akan ke depan sedemikian cepat Anda akan ketinggalan. Anda mau jadi leader atau jadi follower? Itu. Jadi pilihannya itu. Kalau Anda jadi leader, Anda harus dari sekarang ambil posisi dalam posisi yang bagus. Artinya, ya Anda harus mau bersaing, Anda harus siap bangun pagi, kemudian mempersiapkan sendiri lupa mempelajari yang ada. Gitu. Tapi jangan merasa cukup dengan itu saja. Ya, karena harusnya waktu yang panjang di rumah itu dengan teknologi internet yang ada di rumah, kalau Anda difasilitasi Bapak Ibu, Anda harus bisa lebih kreatif lagi mengelola waktu Anda. Ya, banyak. Anda bisa jadi YouTuber, Anda bisa jadi mengkreasikan video, kemudian gambar. Ya, ya, boleh sih TikTok. TikTok itu kan kekinian, tapi ya ambil yang sisi positifnya ya, ambil sisi positifnya, bukan sisi popularitas asal populer ya, jangan. Tapi yang penting ya itu tadi kembali yang saya sampaikan tadi, manfaat. Jadi ambil sisi yang betul-betul menggali potensi diri Anda, kemudian betul-betul potensi Anda itu kuat, yang Anda maksimalkan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Misalnya YouTuber atau apapun, walaupun blog atau apapun, itu intinya kalau memberikan manfaat pasti banyak yang suka. Itu aja, itu juga dengan kita itu manusia. Gitu. Iya. Hanya platformnya sekarang memang digital. Ya. Digital. Ini juga pengaruh globalisasi ya. Iya, globalisasi. Jadi kuncinya itu mau fokus dan menambah kemampuan. Iya, menambah kemampuan. Biar kita bisa mengimbangi perubahan yang ada. Iya. Bukan perubahan yang mengikuti kita. Apa kita yang merubah? Kalau kita tidak, yang namanya perubahan kan selalu ada. Kalau kita tidak mau berubah, maka posisinya kita akan istilahnya dimakan oleh perubahan itu sendiri. Iya. Jadinya kalau kita yang dimakan itu posisinya nggak enak. Ya. Jadi kita juga maaf bahasanya kurang tepat sih. Cuma intinya ya kalau Anda jadi ada perubahan, kok Anda tidak mengimbangi, berarti Anda jadi follower. Bukan jadi leadernya. Iya, begitu. Orang yang jadi follower kalau paling belakang itu kan sangat gak enak sekali ya. Kalau ada di depan kan sangat enak sekali, bisa mengarahkan kemana. Itu lebih nyaman. Anda bisa memprediksikan apa yang terjadi di depan. Tahu tujuannya apa iya. gitu ya Tep ya. Kalau sekedar lari tanpa tujuan cuma capek doang. Iya, capek doang. Ya kan? Iya. Kalau ada target tuh kita tahu nih persiapannya gimana. Iya, itu tadi ya menambah kemampuan tadi. Menambah kemampuan. Ya oke. Mungkin seru banget ini kalau dibahas lagi tentang IT ya. Iya. Nah, ada kata motivasi untuk anak-anak berkaitan dengan digitalisasi ini, Pak? Iya. Kalau Ustadz sederhananya yang tadi, jangan Anda merasa cukup. Ya, saya merasa cukup yang apa yang disampaikan oleh di sekolah. Karena apa? Tantangan ke depan itu semua serba cepat. Kemudian pekerjaan di depan, di kemudian hari itu semakin kompleks ya. Anda bisa melihat bahwa mobil itu besok ke depan tidak memakai bensin, sudah memakai menggunakan baterai. Dan teknologi baterai itu nanti dikaitkan dengan teknologi IT-nya. Iya, jadi nanti autopilot dan sebagainya. Wah, nanti zamannya anak-anak kita ini. Itu membuka peluang-peluang pekerjaan yang baru ya tadi ya. Iya, peluang pekerjaan. Dan mungkin kerja sekarang itu Ustaz dia. Banyak kerja-kerja remote. Artinya apa? Anak di Indonesia kalau dia pintar, walaupun mungkin pendidikannya tidak tinggi atau mungkin masih SMP, tapi dia sudah pintar membuat grafis, animasi dan sebagainya. Inovasi ya. Itu bisa kerja kok di luar negeri. Kerja remote itu banyak orang. Artinya apa?
eh, banyak eh, ruang belajar yang harus Anda kerja, ruang belajar yang harus Semakin Anda luas buka. ya. Cakrawala Anda jangan cukup hanya di lokal Magelang, tapi kalau bisa berpikir secara global. Apa yang akan terjadi di kemudian hari itu kan dipengaruhi kondisi global yang ada sekarang ini. Gitu. Ini jadi nyambung sama pelajaran bahasa Inggris ya. Iya. Jadi orang-orang tuh jadi takut belajar bahasa Inggris kan. Mungkin Iya. dengan adanya digitalisasi ini bahasa Inggris pun juga Iya. mengimbangi ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau Anda semuanya suka berselancar di internet, kemudian membuka tentang wawasan tentang perkembangan dunia, itu otomatis lama-lama akan belajar kok bahasa Inggris itu. Misalkan cuma Inggris juga sih. Iya, belajar aplikasi, misalkan install aja nanti ada kata next, apa-apa itu pasti terbiasa. Iya. Oke. Dan nanti kalau misalkan Anda coba-coba lah kerja remote dari luar itu, nanti ada percakapan conversation bahasa Inggris, otomatis akan belajar itu. Iya, akan belajar. Jadi ya dengan sendirinya kan merasa butuh, sehingga kemudian karena merasa butuh dia belajarnya akan lebih kemudian punya motivasi yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi kita tuh nggak membatasi mindset maupun kemampuan ya. Iya. Jadi harus benar-benar terbuka, tapi kita memilah manfaatnya tadi Iya, ya. betul. Kira-kira ini kalau diterusin tuh bermanfaat nggak buat kita dan sekeliling kita gitu ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Ustadz Iya, Bagus. Ini nanti iya. jadi percakapan yang super seru. Iya. Apalagi digitalisasi itu kan Iya. semakin berkembang. Jadi obrolan kita juga nanti bakalan berkembang Ustadz. Iya. Oke, sekian dulu Iya. dari kami. Saya Usdian dan kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.